Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Eskarina Mutmainah. Di sini saya akan menerangkan masalah teori kedaulatan. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Dalam sebuah pemerintahan negara ada yang namanya kedaulatan. Kedaulatan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dan Jerman, sovereignty, yang merujuk kepada pengertian kekuasaan yang tertinggi. Orang yang pertama kali mengemukakan konsep kedaulatan adalah Jean Bodin. Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum. Menurutnya, kedaulatan merupakan hal pokok dari kesatuan politik yang disebut negara. Menurutnya, kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan. Yang pertama, asli, tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain. Yang kedua, tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari yang dapat membatasi kekuasaannya. Yang ketiga, bersifat abadi atau kekal. Yang keempat, tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi. Kelima, tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain. Dapat disimpulkan bahwa kedaulatan merupakan sebuah kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Kedaulatan sebuah negara tidak berada di bawah kedaulatan negara lain. Negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Namun meskipun dengan sebagian negara yang sudah tidak dijajah dan memiliki pemerintahan, belum bisa dikatakan negara yang berdaulat jika masih ada negara lain yang masih mencampuri urusan dalam negaranya. Suatu negara memiliki pemerintahan. Pemerintahan ini yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai kepentingan nasional dan dalam pergaulan internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan atau antara negara juga merupakan dasar bagi personality negara dalam sistem hukum internasional. Syarat berdirinya sebuah negara yaitu adanya wilayah, rakyat, masyarakat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan menjaga wilayah negaranya. Negara yang tidak mempunyai kedaulatan tidak mungkin bisa mengelola rumah tangganya dengan menggunakan konsep yang telah dirancang sendiri. Pasti akan ada ikut campur dari luar karena di dalam negara yang mereka bentuk ternyata masih ada tangan-tangan dari luar yang berhak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga negaranya. Oleh karena itu, penting bagi sebuah negara untuk menjaga keamanan dan kedamaian, contohnya dengan memperkuat pertahanan dalam bidang militer. Apabila negara tidak memiliki kedaulatan yang absolut, maka negara itu bukanlah sebuah negara yang independen. Bagaimana negara independen itu? Negara independen adalah negara yang tidak mudah tergabung dalam negara lain yang atau kekuasaan yang menguasai negara. Beberapa teori kedaulatan diantaranya, yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan berarti kekuasaan Tuhan adalah yang tertinggi. Setiap perintah sebuah negara haruslah merupakan implementasi dari kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Dalam teori kedaulatan raja, kekuasaan politik yang dimiliki raja tidak bisa dicabut oleh rakyat jelata. Kekuasaan yang mutlak pada raja dan banyak penyelewengan kekuasaan di dalam tirani. Yang ketiga, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini muncul karena reaksi atas teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan hingga menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat. Yang keempat, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan rakyat. Namun sebenarnya teori kedaulatan negara merupakan teori untuk melanggengkan teori kedaulatan raja. Yang kelima, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara.
seperti yang dikemukakan oleh Krabe, bahwa kekuasaan tertinggi tidak pada raja dan negara, tetapi berada pada hukum yang bersumber kepada kesadaran hukum setiap orang. Kesimpulannya, setiap hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus dibatasi oleh hukum. Hukum harus ditegakkan oleh setiap warga negara. Cukup sekian penjelasan dari saya masalah teori kedaulatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.